Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Kita boleh mengisi program Makin Dekat Tuhan dari GSRI Taman Sari. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak yang baik, kami menyerahkan percakapan kami ini sehingga berguna mendatangkan kami satu wujud kesetiaan di dalam ketaatan semakin mendekati Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Berkata-katalah dan tolonglah kami, karena kami rindu mendengarkan juga suara-Mu, sehingga perjalanan kami boleh berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita akan memikirkan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Menara Babel dan orang-orang yang terlibat pada masa Pentakosta. Jadi barangkali kita bisa memikirkan tentang Menara Babel dan Kamar Loteng Yerusalem sebagai tema kita. Menara Babel dan Kamar Loteng Yerusalem. Saya akan membacakan satu bagian lebih dahulu yang berkait dengan Menara Babel. Ada di Kejadian 11, ayat yang kelima lebih dulu saya bacakan. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, mulai dari ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Lalu bacaan yang kedua, perihal kamar loteng Yerusalem. Kita membaca mulai ayat yang kelima saja ya. Waktu itu Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Lalu mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca tadi dari Menara Babel adalah hasrat manusia yang sebenarnya harusnya oke tuh. Mau mencari nama dan membangun sebuah monumen di mana nama itu nanti ditinggikan. Harusnya oke. Tapi kenapa seakan-akan Tuhan cemburu? Tuhan mengacaukan mereka. Karena jangan lupa, pada era itu, sesudah Nuh diselamatkan oleh Tuhan, mereka terserak-serak. Mereka tidak lagi menjadi satu bagian anak bangsa yang harusnya dari ketiga anak daripada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet itu seharusnya aman-aman saja. Tapi ketika mereka terserak-serak, justru pada gilirannya Tuhan yang pertama sudah menolak Ham karena melihat ketelanjangan ayahnya. Sementara keturunan Yafet yang tinggal di pesisir laut, ya, barangkali jauh dari juga kebiasaan-kebiasaan orang percaya pada waktu itu. Dan kemudian ada Sem yang nanti dari kata Semit muncullah keturunan di mana Abram dipanggil Tuhan dan menjadi bapa orang percaya. Jadi singkat cerita, dari
persarakan Nuh itu, ya, yang akhirnya dia juga sempat jatuh di dalam dosa karena kemabukannya, yang memperlihatkan ketelanjangannya, yang seharusnya dilindungi dan dijagai, tetapi dia mengabaikannya. Nah, ketika Tuhan ingin menjadikan keselamatan sebagai sebuah perjanjian anugerah, dia mengizinkan perserakan itu. Karena apa yang dilakukan oleh manusia, lebih singkatnya kalau boleh dikatakan, menara Babel itu adalah menara kecongkakan. Orang yang tidak merasa perlu kepada Tuhan Sang Penciptanya. Nah, di dalam bagian semangat itu kita juga harus waspada di dalam berjemaat. Jangan-jangan di dalam semangat kita mempersatukan gereja, berderap bersama untuk menambah anggota dan seterusnya, sebenarnya bukan nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan, tapi nama diri kita yang sedang membuat panggung untuk bisa diingat oleh orang. Sehingga mereka sering kita dengar istilah hari ini, Founding Fathers. Tidak ada salah dengan istilah itu. Tetapi ketika istilah itu didengungkan dan seakan-akan gereja tidak pernah ada tanpa nama itu, jangan-jangan kita juga sedang melakukan hal seperti orang-orang di era menara Babel. Apa yang kita boleh simpulkan sementara tentang menara Babel? Jadi ketika mereka menjadi satu bahasa, satu pikiran, dan satu derap, tetapi spiritnya adalah mencari nama, mewakili diri sendiri ketimbang Tuhan yang menciptakan diri dan lewat diri memuliakan dia, pasti dia mengacaukan kita. Jadi jangan terlalu heran di dalam banyak aktivitas dan program gereja menjadi kacau balau, karena masing-masing mencari panggungnya dan masing-masing mempertahankan nama dirinya. Padahal yang harus ditinggikan di dalam rumah Tuhan di gereja adalah nama Tuhan yang dipermuliakan, dan kita hanya diri yang biasa-biasa saja. Kalau begitu, tidak ada jalan keluar dong, karena mereka sudah terserak. Jangan lupa, justru Babel itu pada era perjanjian lama adalah wadah membentuk mereka menjadi umat yang konsisten dan komitmen. Kalau di dalam perjalanan waktu mereka keluar dari Mesir ke negeri perjanjian, mereka diubah status dari budak menjadi umat Allah, maka di Babilonia ketika mereka dibuang di sana, mereka justru dibentuk menjadi umat Allah yang tahu bahwa tidak ada nama lain kecuali nama yang para rasul itu katakan di bawah kolong langit. Tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang di dalamnya punya kuasa yang menyelamatkan. Nah, nama itulah yang sebenarnya disampaikan oleh orang-orang dari kamar loteng Yerusalem yang tadi saya bacakan. Mereka punya bahasa-bahasa yang seabrek. Paling tidak dalam catatan kita, paling tidak nih ya, minimal 13 bahasa dan budaya yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena orang Yahudi sesudah dibuang ke Babilonia, sebagian mereka pulang ke negeri perjanjian di Yerusalem, ya, negeri perjanjian Kanaan itu, dengan ibu kota Yerusalem yang di sana juga ada bait Allah yang dibangun oleh Salomo dan kemudian direvitalisasi sesudah dirusak ya oleh Nebukadnezar, dan kemudian ada Ezra, ada Nehemia di situ ya yang melakukan pembangunan, dan juga Zerubabel yang waktu itu jadi gubernur yang mengizinkan banyak orang Israel yang ingin pulang berjalan ke negeri perjanjian Kanaan. Lalu Ezra yang menjadi ahli kitab itu membangun kembali ibadah dengan ritual-ritualnya, sementara Nehemia membangun pagar daripada kota Yerusalem sebagai satu simbol bahwa di negeri ini ada Tuhan yang melindungi. Nah, melalui bagian-bagian itu dari kamar loteng Yerusalem, mereka yang terserak itu selalu datang mengingat akan karya Tuhan, entah itu pada saat Paskah, entah Pentakosta atau Pondok Daun. Mereka datang ke sana untuk memuliakan nama itu. Nah, tidak heran kalau mereka yang terserak-serak tadi saya bilang dari Babilonia, lalu kemudian sebagian kembali ke Yerusalem, tetapi sebagian tetap di negeri-negeri itu, orang-orang yang tinggal di negeri itulah mereka berhimpun di Yerusalem. Mereka punya bahasa ibu yang berbeda.
Karena waktu itu kalau boleh dihitung-hitung, itu sudah lebih 500 tahunan. Karena kalau mereka dibuang 586 ke Babilonia, dan sebut saja di 516-an begitu ya, 512-an, lalu kemudian mereka kembali lagi ke negeri perjanjian, sebut saja 5 abad lebih sedikit. Mereka itu tinggal di negeri-negeri yang kalau dihitung per sebut saja 25 tahun atau 40 tahun satu generasi, Anda hitung 500 tahun saja. Itu sudah bisa antara 20 ya, 20 sampai sekitar 15-an generasi. Kalau hitungannya 25 tahun per generasi atau 40 tahun. Singkat cerita, mereka sudah terbiasa dengan bahasa ibu mereka. Dan yang menarik, para rasul yang berbahasa Aram, ya, karena orang Galilea di utara Palestina itu, Kanaan itu, saya yakin mereka berbahasa Aram. Tapi entah kenapa mereka yang mendengar yang datang pada waktu itu hari Pentakosta, yaitu 50 hari sesudah Paskah, justru mereka mengerti percakapan para rasul itu yang membicarakan tentang karya Allah yang luar biasa. Anda bayangkan, ketika Menara Babel kecongkakan, satu bahasa, satu pikiran dihancurkan. Dan saya menduga hari ini banyak gereja mengatasnamakan beragam-ragam juga yang tidak beda jauh seperti mereka. Dan pada gilirannya gereja itu hanya gigit jari, karena keberhasilan dan kehebatan gereja terbesar pun bisa runtuh. Kenapa? Hanya karena ada kesalahan di sana. Kenapa? Karena yang mereka lakukan bukan memuliakan nama, tetapi memanipulasi nama untuk namanya ditinggikan. Kita perlu bertobat di sini. Dan di Pentakosta itu mereka belajar rendah hati, mereka belajar taat, dan pada waktu ketaatan itu dijalankan, mereka hanya menjalankan apa yang menjadi perintah, bahwa nanti engkau yang menerima baptisan pertobatan Yohanes Pembaptis, engkau akan dibaptis oleh api dan roh. Dan itu menjadi satu simbol bahwa engkau bukan hanya dibaptis oleh air dan roh yang barangkali menjadi satu gambaran tentang tubuh yang dilahirbarukan. Dari air dan roh menjadi tubuh yang baru. Dan semangat untuk memberitakan kabar baik melalui api yang menyucikan setiap orang yang dilahirbarukan. Mereka berkata-kata dengan dahsyat. Mereka memberitakan nama yang luar biasa. Dan mereka tidak gentar lagi. Dan pada waktu itulah mereka menjadi alat berkat. Tahukah Anda apa yang terjadi? Mereka tidak pernah memikirkan hal-hal yang luar biasa. Mereka hanya menjalankan bagian yang Tuhan minta mereka perankan. Dan pada gilirannya, orang yang menerima pemberitaan Yesus orang Nazaret, yang menjadi Kristus Tuhan, yang melalui kematiannya mengampuni dosa, dan melalui kebangkitannya memberikan pengharapan untuk hidup sebagai umat perjanjian, dan mereka yang mendengar dan percaya, dibaptis. Dan pada waktu itu, mereka yang menerima nama itu 3.000 orang. Dan di dalam pasal berikutnya, mereka bertambah lagi menjadi 5.000 orang. Anda bayangkan betapa dahsyatnya karya roh. Ketika orang-orang mencari nama untuk ditinggikan dan dipermuliakan, yaitu nama yang di bawah kolong langit, tidak ada nama lain. Kata Kisah yang keempat. Kalau saya boleh bacakan kepada ibu bapak dan saudara sekalian. Ya, Kisah 4, saya akan bacakan ayat yang ke-12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama siapa? Nama Yesus, yang menjadi batu penjuru, yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi dia sudah menjadi batu penjuru di mana engkau dan saya yang dipanggil sebagai batu-batu hidup boleh bersusun menjadi bait Allah yang rohani, di mana hidupmu dan hidupku boleh menjadi koridor anugerah yang memuliakan nama, bukan dengan ketinggian hati atau kecongkakan, tapi perendahan diri bahwa kita orang yang tidak layak hidup, tetapi oleh karena kita tahu kenapa kita mau mati untuk itu, maka hidup kita menjadi bermakna, maka hidup kita penuh semangat. Saya berharap jemaat di Gereja Santapan Rohani Indonesia, Taman Sari, maupun di pos Duta Bandara boleh bersemangat
karena kita sudah dilahirbarukan oleh Roh melalui orang-orang yang taat dan merendahkan diri di kamar loteng Yerusalem. Berbeda dengan orang-orang yang menyiapkan proyek mega church di Menara Babilonia. Dan akhirnya mereka rusak, terserak dan kacau, tetapi justru di kamar loteng Yerusalem yang harusnya kemungkinan menimbulkan kekacauan, tapi menjadi ketenangan. Dan mereka tahu yang dipercakapkan para murid adalah tentang karya Allah yang besar. Apa karya Allah yang besar? Engkau dan saya boleh diselamatkan. Kiranya ini menjadi penguatan dan penghiburan kita, dan kita boleh berjalan bersama Tuhan menjadi semakin dekat kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami menjadi siuman apa yang kami renungkan bersama perihal Menara Babilonia dan juga kamar loteng Yerusalem. Yang satu meninggikan diri, mengatasnamakan-Mu. Yang satu memuliakan nama-Mu dan merendahkan diri kami. Di dalam keragaman bahasa yang sulit untuk kami berderap, sering di dalam perjalanan organisasi gereja, kesalahpahaman dan lain sebagainya, bagaikan orang yang beragam bahasa. Tapi ketika kami tunduk taat kepada Engkau dan memohon pertolongan dari-Mu, Engkau mempersatukan kami, bahkan menjadi gereja yang digambarkan selaku tubuh Kristus yang beragam struktur dan peran, tetapi semua masing-masing berkarya untuk mendatangkan tubuh yang sehat, tubuh yang menikmati keselamatan, bukan penyakit. Bapa yang baik, biarlah Engkau membentuk kami menjadi gereja yang kuat, gereja yang sehat, gereja yang tahu peran, dan gereja yang tahu bagaimana seharusnya memuliakan nama-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada hati kami kebiasaan untuk mencari kehendak Engkau dengan merendahkan diri, bertobat, dan berdoa. Kiranya Engkau memberkati kami sebagai umat-Mu, sehingga jemaat GSRI Taman Sari dan Pospei kami di Duta Bandara boleh terus bertumbuh dan menjadi berkat. Nama-Mu juga yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Baik, sampai jumpa di program MDT berikutnya. Tuhan memberkati Anda.